podcast Penerawang Sejarah bersama saya sebagai host Lita dan Anda siapa? Anda siapa? Oke, baiklah. Baiklah. Dengan orang misterius ini. Ya. Nah, jadi pada episode kali ini kami akan membahas sebuah sejarah yang sangat-sangat mencekam dan bersejarah di Indonesia, yaitu sejarah PKI Madiun tahun 1948 bersama saya sebagai hostnya. Namun sebelum kita bahas, mari untuk teman-teman untuk klik subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian agar kalian dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang sejarah. Nah, pada kali ini kita ada kedatangan tamu-tamu yang unik banget nih. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai dari Mbak yang ini dulu ya. Siapa ya namanya Mbak? Wah, Mbak. Halo, nama aku Airin. Jadi aku nih alien. Kamu ada alien? Ya, Dari mana kamu? ya di planet. Oh, seperti itu. Jadi kok saya agak takut ya. Nama saya Elvi Fikiria, panggil saya Elvi. Jadi waktu itu saya ketembak. Jadi saya sekarang menjadi hantu gentayangan yang masih belum tercapai masa-masa hidupnya. Ini sekali ya, Mbak. Iya. Mbak. Baik, teman-teman, mari kita lanjut ke tamu kita berikutnya. Mbak, Saya hanyalah rakyat jelata. Saya tidak penting. Oh, namanya siapa ya, Mbak? Saya tidak penting. ya, dia tamu yang nggak penting ya, guys. Kau tahu dia ada di sini. Oke, Oke, Mbak. oke, Mbak, cukup, Mbak. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Jadi ini tuh adalah salah satu yang bersejarah Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan loh. Nah ini itu wajib kita tahu upaya pendahuluan kita untuk mengerti Indonesia hingga perkembangan pada zaman saat ini. Gitu aja nih Mbak openingnya. Nah, jadi kebetulan tuh pas hari itu tuh UFO ku tuh habis bensin. Jadi tuh ya jatuh. Terus kayak saat itu manusia tuh di bumi tuh lagi ada peperangan ya, pemberontakan. Foto aku. Jadi sambil nunggu dikirim bensin buat pulang, jadi ya aku jalan-jalan lah ya di Madiun kemarin ya, sekalian lihat pemberontakan PKI itu lumayan Mencekam banget ya, ya, Mbak. mencekam banget ya. Sampai sekarang saya masih ingat ya. Baik, Sepertinya kau memang dari planet yang lain. ya dia memang dari planet yang lain, guys. Iya ya. Kita Turun ke bumi untuk pilgrim. Ya, benar sekali. Iya, waktu itu saya juga lihat dia. Iya. Oh, Ya makanya saya tertembak. Anda tertembak Iya, oleh siapa? oleh ya pasukan PKI itu. Oh, gila sih. Sedih banget. Tapi kenapa Anda masih ada di sini ya? Harusnya Anda sudah berdaftar. Kenapa Anda masih stay di bumi? Karena saya masih ada misi yang belum tercapai. Oh, jadi guys, ini Mbak Kuntinya kenapa masih ada di bumi? Karena dia masih ada tujuan hidup yang belum tercapai ya. Mungkin masa hidupnya nggak sebahagia sekarang atau gimana? Atau gimana nih, Mbak? Dulu waktu masih hidup bahagia gak hidupnya? Tidak sama sekali. Mungkin akhirnya ini saya mungkin lebih berbahagia daripada yang sebelum saya masih hidup. Oh, bahagia kenapa tuh? Gentayangin orang. Iya, Oh, benar mantap. sekali. Dengan suaranya yang khas banget, guys. Iya. Jadi masa yang kacau dalam sejarah Indonesia. Kan langsung masuk tanya Orang kronologi. ini dibunuh dalam konflik PKI Madiun yang kita udah ikut dengan PKI Madiun 1940.
Indonesia tuh masih rapuh banget ya, soalnya kan mereka baru merdeka kayak 2 tahun merdeka gitu, lalu masih apa sih namanya, seingat saya itu Belanda juga masih menyerang lewat agresi militer, ekonomi kacau, tentara belum solid, partai politik saling tarik, jadi kayak suasana negara barunya tuh kayak pusing dan dari segala arah gitu loh. Jadi ditambahin si Musso yang baru balik dari Uni Soviet tuh kayak boom. Jadi Musso ini dalang dari peristiwa PKI Madiun ini ya? Iya. Benar sekali. Oh, terus habis itu gimana Mbak? Habis Musso si datang? Dia tuh ingin membangun kekuatan PKI baru. Emang tidak penting. Gak penting guys, gak penting. Kita abain aja ya, biar gak penting. Intinya tuh dulu tuh seingat saya dia itu kayak pemerintah yang pakai ideologi PKI gitu ya, apa sih namanya? Komunis ya? Komunis ya. Oh iya. Dia sempat pergi ke Uni Soviet, habis itu saat balik dia ingin memperkuat ideologi komunisme itu, karena dia kayak mungkin tidak senang ya melihat Soekarno pakai ideologi nasionalisme ini. Jadi ya mulailah Dia ingin menerapkan ideologi tersebut karena merasa cocok untuk Indonesia, iya untuk mereplace ideologi yang kita sekarang pakai. iya benar sekali. Kalau menurut saya sih ya, kalau komunis diterapin kayaknya saya nggak tahu gimana keadaan negara kita sekarang bakal gimana. Ya kan? Komunis bagus loh untuk negara ini. Aduh, kamu jangan ikut-ikutan ya, host, nggak penting. Ya Pak Putih. Iya Mbak. Ya, Ya Mbak. apa Mbak? Mau tahu dong siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam PKI ini? Pemberontakan ini tuh sangat mengecewakan. Mengecewakan tapi ketawa ya. Iya ya. Mantap. Ya orang kalau jadi kuntilanak kan cuma bisa ketawa doang ya, kayak bisa nangis, bisa apa gitu kayak. Iya ya. Benar. Mungkin kalau dia lagi marah, lagi sedih, dia ketawa itu solusinya guys. Iya. Jadi tujuan hidup kita itu untuk ketawa. Jadi seingat aku lah ya, pas waktu itu lihat dari catatan aku ini kemarin aku ada ketemu Amir Syarifuddin. Itu siapa ya? Nggak tahu, itu udah nggak tahu. Tapi dia intinya dia seingat saya itu mantan perdana menteri RI. Jadi dia terlibat dalam pemberontakan PKI ini, jadi terlibat dalam FDR. Ya. Apa itu FDR ya? Astaga. Ya, FDR kelompok itu Front Demokrasi Rakyat, mereka itu kelompok oposisi, jadi mereka itu pada saat itu mereka tidak senang dengan kebijakan pemerintah Indonesia, jadi akhirnya mereka berkelompok dengan Begitu. Jadi ini tuh, oke, baik, mari saya luruskan. Jadi FRD ini, FDR, oke. Jadi FDR ini merupakan salah satu latar belakang kenapa PKI Madiun ini dapat terjadi. Nah, Oke, jadi latar belakang terjadinya PKI Madiun seperti yang sudah disebutkan, tentunya kabinet Amir Syarifuddin dan akhirnya Front Demokrasi Rakyat. Kemudian kembalinya Musso dan ambisi komunis, propaganda anti rera dan ketidakpuasan militer, ketegangan ideologi dan perebutan pengaruh, serta faktor internasional yaitu perang dingin. Jadi yang kita tahu perang dingin itu perang antara komunis dan Oh, kira Aku perangnya dingin. ya akhirnya gitu. tidak Perang panas ada dong, perang panas. Perang ada panas. Perang panas. perang dunia. perang dingin tuh aku Panas kok di Jepang pas aku perang sangat dunia 2. dingin. Oh, oke. Tahu nggak Nggak sih? boleh Aku gitu. sangat dingin. Jangan cancel kita. Ganti Nah, oke. Jadi kita udah bahas latar belakang kenapa peristiwa ini dapat terjadi. Mari kita masuk ke kronologi kejadian PKI Madiun 1948. Oh, kayaknya sepertinya aku ingat deh. Jadi itu pada
awal September 1948 itu tuh terjadi struktur politik di Indonesia yang mulai berantakan gitu. Kan habis merdeka ini masih belum stabil. Ya, Benar. benar. Jadi itu musuh ini tak tahu siapalah orang ini tuh datang balik ke Indonesia. Aduh, mau ngapain tuh? Itu ngapain ya? Dia segera memimpin pasukan PKI dan menuntut agar perundingan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dengan Belanda tuh harus diberhentikan. Wah, dapat inspirasi dari Uni Soviet. Iya. Benar-benar. Habis itu gimana Mbak Kunti? Oh, terus dia tuh mengusulkan bahwa hubungan intensif dengan Rusia itu harus dibuat. Jadi pada tanggal 18 September 1948 pemberontakan PKI mulai meletus di Madiun. Oh. Benar-benar. Oke. Jadi gitu ya guys kronologinya. Bagaimana bisa kejadian ini tuh tercetuskan karena ada pengaruh dari ideologi dari si Uni Soviet juga. Mbak Kunti. Ya, aduh, ketawa mulu. Jadi para pendukung PKI ini tetap merebut beberapa tempat strategis di Madiun. Mereka membunuh tokoh-tokoh pro pemerintah dan mengumumkan pembentukan pemerintah baru melalui radio. Musso dan Amir Syarifuddin serta para pemimpin PKI lainnya segera menuju Madiun untuk memimpin aksi kudeta ini. Namun pemberontakan ini mengalami kekacauan karena adanya penolakan dari sejumlah pihak. Aduh, Kita lanjut. pihak apa tuh ya guys? Sumpah Mbak Kunti. Astaga. That's a surprise for later. Jadi di sisi lain itu Presiden Soekarno, Soekarno ya namanya ya? Soekarno dan Iya. para pemimpin pemerintah seperti si Hatta dan Nasution ya namanya ya. Ya, Nasution. Jujur nama orang-orang di situ agak aneh. Mereka tuh memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Jadi Soekarno itu mengangkat Kolonel Sungkono sebagai gubernur militer daerah Indonesia Jawa Timur. Sementara Kolonel Nasution diperintahkan untuk memimpin operasi penumpasan pemberontakan yang dimulai pada 20 September 1948. Pasukan pro pemerintah ini terutama divisi Siliwangi bergerak menuju Madiun dan mulai mengatur kekuatan PKI yang berjumlah sekitar 5 sampai 10 ribu tentara. Wah ya guys, padahal sebenarnya itu sebelum Musa pulang, PKI itu sebenarnya sudah terpecah. Mereka tuh tidak terlalu berpengaruh guys. Jadi kepulangan Musso dari Moskow itu membuat PKI jadi solid karena mereka mengenalkan konsep jalan baru, yaitu menjadikan Indonesia negara satu partai ala model Soviet. Jadi gara-gara ini ketegangan juga terjadi karena FDR yang seperti saya bilang tadi, Front Demokrasi Rakyat, kelompok kiri yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah seperti rencana dan bill dan pembubaran kabinet Amir Syarifuddin. Oh. Aduh Mbak Kunti ini. Oh, Mbak Kunti. Ketawa mulu. Iya. Lumayan banyak juga ya tentaranya si Musso ini. Jadi kayak sebesar pengaruhnya besar banget Musso di Partai Komunis di Indonesia ini. Nah, kamu Alien juga tahu banyak banget ya. Benar sekali. Kalian tahu sangat banyak. Ya. Oke. Jadi ini salah satu rencana untuk yang alien pasti tahu. Yang alien aja guys. Iya. GAAA. Iya. Aduh, selanjutnya apa nih lanjutannya? Ketika peristiwanya sudah berakhir, mereka terdesak dan para pemimpin berontak mulai melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan dan pemimpin Masyumi dan TNI. Pada 30 September tahun 1948, pasukan pemerintahan berhasil merebut kembali kota Madiun. Pemberontakan pun
udah mulai ditangkep-tangkepin ya oknum-oknumnya. Nah, jadi kira-kira keakhiran dari peristiwa ini tuh gimana ya? Ya langsung lah berusaha melarikan diri. Dia cuma pandai aja ngumpulin orang tapi tak pandai ngelawan sendiri. Duh, Cepet pengecut banget. banget guys. Oke. Oh, dia melarikan diri dari tahanannya. Gila sih. Dan akhirnya dia tewas pada 31 Oktober tahun 1948. Kayaknya dia mati muda. Situ Amir Syaifuddin beserta para pemimpin PKI lainnya ditangkap pada 1 Desember dan dieksekusi. Dieksekusi mati guys. Tapi itu udah sepantasnya untuk pelaku ini ya, yang mau mengubah ideologi negara kita. Jadi perubahan ideologi ini juga dapat mengancam kedaulatan dan keamanan di negara kita ya. Contohnya kayak di kejadian tadi sudah memakan berapa banyak korban Ya. karena pemaksaan ideologi oleh suatu golongan saja. Nah, jadi inilah alasan kenapa kita memakai ideologi demokrasi, yaitu dari rakyat untuk rakyat dan tidak hanya menguntungkan suatu golongan saja. Jadi kan kalian sebagai manusia-manusia dari bumi nih pasti ada dong kayak upaya pemerintah negara kalian kayak buat mengenangani peristiwa ini. Oh, tentu ada. Tentu. Benar, saya pernah dengar waktu itu saya udah mati jadi gentayangan. Terus saya mendengar suatu kata dari Bapak Soekarno kita. Bapak Presiden kita guys. Benar. Jadi waktu itu Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat untuk ikut musuh dengan pasukan-pasukan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Itu yang dibilang di radio itu nggak sih waktu itu? Benar sekali. Kok alien tahu sih? Saya field trip. Oh, Dia field tripnya berguna banget guys, kayak Iya. belajar sejarah. Iya. jadi tawaran tersebut itu disambut dengan rakyat dengan sikap yang mendukung pemerintahan RI. Jadi meskipun para PKI itu ingin mengancam kita, tapi kita masih tetap bersatu, teman-teman. Wah, masyarakat kita dulu itu lumayan nasionalisme banget guys. Iya. Walaupun sudah diberi pilihan kan masih ada mungkin beberapa oknum yang lebih memilih si musuh ya. Nah, namun dapat kita lihat dari rakyat ini dia lebih mendukung ke sisi pemerintahan guys. Oh my god, so proud. Baik, jadi sebagai selain itu upaya apa lagi ya? Selain itu, pemerintah menginstruksikan kepada Kolonel Sadikin dari divisi Siliwangi untuk merebut kota Madiun diserang oleh pasukan Siliwangi dari arah barat dan diserang oleh pasukan Kolonel Sungkono dari arah timur. Nah, ini pada akhirnya dengan bantuan rakyat, kota Madiun berhasil dikuasai TNI pada tanggal 30 September 1948. Oke, baik. Jadi itulah upaya pencegahan yang telah dipaparkan oleh tamu-tamu kita hari ini. Iya. Nah, Jadi banyak orang-orang itu yang kabur. Mereka kaburnya tuh ke pegunungan di sekitar daerah Ponorogo, Kediri dan Blitar. Sebagian dari mereka terus bergerilya sampai awal tahun 1960. Ya. Selain pemerintah dan rakyat, pembelajar juga ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembelajar membentuk dan menggabung dengan batalion-batalion tentara Republik Indonesia atau disingkat jadi TRIP, yang merupakan bagian dari kekuatan militer resmi Indonesia pada saat itu. Organisasi ini dibentuk sebagai badan ketentaraan yang anggotanya terdiri dari para pelajar yang peduli terhadap kemerdekaan bangsa mereka sendiri. Oke. Selain pelajar ada apa lagi? Ya boleh tahu. Ini aku mau dengar nih tentang one of the, karena saya kan perempuan ya. Oke. Ya kalian juga punya jenis kelamin. Kalian punya diploma center? Berapa jenis kelamin? 50.
Apa aja? Bervariasi banget kan guys. Ini banyak guys. Jadi tidak belum boleh dibilang ya kalau bisa habis video ini selesai karena sangat kontroversial. Wow. Ya, jadi karena saya perempuan dan saya bangga jadi perempuan. Apakah ada peran-peran dari perempuan saat masa-masa PKI ini? Nah, Yang pasti mereka pasti bekerja sebagai medis dan kesehatan lah ya. ya benar. Aku tahu. Aku di sana aku field trip. Tahu nggak sih? yang kita pada Aku sebenarnya itu perempuan medis loh. Oh, Iya. jadi kamu jelasin kak, ya. Jelasin kak. Oke. Duluan tadi ya. tumpahkan rahasiamu. Jadi di dalam peran perempuan di dalam medis itu ya guys, itu perempuan yang bergabung dalam Palang Merah maupun yang tidak memiliki latar belakang medis itu dengan sukarela membantu dalam perawatan medis dasar dan merawat pejuang yang terluka dan sakit di medan perang. Nah jadi waktu itu tuh perang ini lagi dingin, jadi itu saya keluar memberanikan diri. Heroik banget, saya suka. Iya, saya membawa P3K lari. Terus saya sambil memperban pasukan-pasukan yang telah udah sekarat banget. Astaga. Ya ampun, saya nggak tahu Mbak Putih benar-benar berjasa banget ya Benar. guys di masa hidupnya. Benar sekali. Jadi selain peran perempuan di dalam medis dan kesehatan, ini perempuan juga lumayan berperan loh dalam pendidikan di keluarganya. Nah, jadi Pikirin saja yang laki-laki kemana, piu piu. ya, jadi cuman karena ada mereka di rumah, jadi mereka inilah yang mengambil alih peran ayah sekaligus dan menjadi orang tua anak tersebut dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme agar anaknya dapat bangga kepada negaranya sendiri dan ikut mempertahankan negaranya di masa-masa pemberontakan seperti ini. Jadi sebagai pendidik ya Mbak. Ya benar, jadi bisa dibilang tuh kayak guru di rumah ya. Karena apa ya, mungkin karena mereka belum sempat untuk mendapat pendidikan yang Ya. layak, jadi disitulah peran ibu bekerja. Nah, selain itu, perempuan ini juga berperan untuk menyediakan sebuah dapur umum. Nah, dapur umum ini untuk menyediakan berbagai makanan Untuk para Nah, pejuang ya. ya benar, untuk para pejuang yang sedang berjuang di medan perang Iya. dan sekaligus mereka menjadi logistik untuk menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan untuk tentara-tentaranya. Iya benar banget, soalnya waktu itu aku dikasih sup gizi banget. Ya. Nah, selain itu juga dibantu persiapin senjatanya buat tentara loh. Jadi kayak pas kali tentaranya udah hilang amunisi bisa dikasih lagi tuh pas udah balik ke base camp. Mantap, efisien banget. Jadi selain perempuan ada lagi nggak nih? Mungkin dari para seniman-seniman. Oh iya, tentu ada. Kenapa Anda tahu? Apa lagi? Saya mau nanya, apa peran seniman dalam perang ini ya? Nah, jadi untuk peran seniman di dalam perang ini yaitu seniman ini berperan untuk membuat sebuah karya-karya yang bisa menumbuhkan nilai nasionalisme guys. Kayak misalnya puisi, lukisan untuk menggambarkan keadaan pada saat itu, dan juga lagu-lagu nasional yang dapat mengembangkan rasa nasionalisme pada negara. Nah, Sampai itu saja nggak sih? Mungkin ada dari kalian-kalian lagi yang mau tambahin informasi? Kasih contoh untuk menghancurkan dunia ini. aduh, jangan sampai guys, jangan sampai. Aduh, dia suka ngaku sendiri. Nggak Biar jelas. banyak teman guys. Iya. Aduh. Nah, jadi dari hasil diskusi dan ngobrol bareng kita sama tamu-tamu kita ini lumayan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya guys. Jadi dari sini kita bisa belajar kalau peran perempuan dan para seniman dan juga para pelajar juga
sangat berkontribusi pada mempertahankan negara kita ya dari beberapa ideologi yang dapat mengancam kedaulatan negara kita. Nah, dari peristiwa ini juga kita dapat belajar untuk tetap nasionalisme pada negara kita dan mencegah dari ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tanah air kita. Benar sekali. Benar. Nah, Dengan pengalaman ini mungkin misi saya sudah tercapai. Jadi saya ingin mengucapkan selamat tinggal. aduh, tapi bentar, belum selesai, kita pamitan dulu. Aduh. Nah, sekian dulu kita pada episode PKI Madiun pada podcast Pengang. Mantap. Apa sih? Bentar. Penerawang. Oke, bentar. Ya, bentar. Baik, jadi sekian dulu dari episode podcast Penawarang Sejarah pada episode PKI Madiun 1948 bersama tamu-tamu kita yang sangat keren dan aneh. Perasaan dia udah bilang dia udah pergi ya. Ya. Ya udah langsung pergi. Saya akan naik Perjalanan ke akhirat akan panjang. Oke. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar tidak ketinggalan info yang sangat berguna dan juga berwawasan pada dunia kita ini. Benar. Jadi sekian dan sampai jumpa. Dadah. Waduh, masih ada. Mau cuci muka dah? Iya. Udah ngepes belum?